Umbu Wulang Landu Paranggi. Lahir di Kananggar, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 10 Agustus 1943 dari pasangan Umbu Domu Marahongu dan Rambu Naiyati. Umbu kecil menikmati masa kanak-kanak di kampung halamannya, bermain bersama kawan-kawan sebaya, mengembalakan kuda di padang sabana, dan mendengar dongeng nenek sebelum tidur. Bakat seni Umbu mengalir dari neneknya yang ahli bermain jungga atau gitar khas Sumba, ahli menari dan mendongeng. Tamat SD, Umbu melanjutkan sekolah di SMP Kristen Waika Bubak, Sumba Barat, jauh dari kampung halamannya. Jiwa petualangan Umbu telah terbit sejak kanak-kanak. Ketika SMP, Umbu mengagumi ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara. Kata taman telah menyihir pikiran remajanya. Setelah lulus SMP, Umbu bertekad melanjutkan sekolah di Taman Siswa Yogyakarta. Namun sayang sekali, Umbu terlambat mendaftar. Kapal yang membawanya ke tanah Jawa tertatih-tatih di lautan. Impiannya pun karam dalam pelayaran. Namun, Umbu tidak patah semangat. Ketika tiba di Yogyakarta, Umbu mendaftar di SMA BPOPKRI 1. Kegemaran Umbu menulis puisi yang telah tumbuh sejak SMP semakin bersemi di Yogyakarta. Saat SMA, Umbu menemukan seorang guru yang mendukungnya menulis puisi dan memengaruhi jalan hidupnya. Ibu Lasiah Sutanto, guru bahasa Inggris tersebut, banyak memotivasi Umbu untuk mengirimkan puisi-puisinya ke media massa. Belakangan kemudian, guru yang visioner itu diangkat menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Setelah lulus SMA, ayahnya meminta Umbu melanjutkan kuliah di kedokteran hewan. Namun, dengan alasan tidak kuat dalam ilmu hitung-menghitung, Umbu memilih jalan lain. Ia kuliah di jurusan Sosiatri, Fakultas Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada, dan Fakultas Hukum, Universitas Jana Badra. Konon keduanya tidak ia tamatkan. Di Yogyakarta, Umbu benar-benar mabuk puisi. Ia mengasuh ruang sastra di Mingguan Pelopor Yogya yang bermarkas di Jalan Malioboro. Bersama kawan-kawan seperjuangannya, pada tahun 1969, Umbu memproklamasikan berdirinya Komunitas Sastra Persada Studi Klub atau PSK. Pada masa itulah, Umbu dijuluki sebagai Presiden Malioboro. Pelopor Yogya dan PSK rutin menggelar apresiasi sastra secara berpindah-pindah. Umbu seperti magnet yang menarik kegelisahan anak-anak muda. Pada masa itu, PSK melahirkan ratusan penyair yang tersebar di berbagai daerah. Pada tahun 1975, Umbu menghilang dari Yogyakarta. Ketika itu, tak ada yang tahu kemana Umbu pergi. Ia seperti asap yang lenyap dalam udara. Belakangan kemudian diketahui, sang ayah memanggil Umbu pulang, menyuruh Umbu menikah dan mengurus kampung halaman. Umbu mematuhi titah ayahnya. Umbu kemudian menikah dengan Rambu Hanahungu Dami, gadis yang sekampung dengannya. Dari pernikahan tersebut, lahir 3 anak, yakni Umbu Domu Wulang Maramba Andang, Rambu Anarara Wulang Paranggi, dan Umbu Wulang Tanah Amahu Paranggi. Jiwa petualangan Umbu tidak bisa dikekang. Ia tidak betah berlama-lama di kampung halamannya. Maka, pada tahun 1978, Umbu memutuskan pergi ke Pulau Dewata, Bali. Jiwa seninya merasa menemukan kedamaian di Pulau Dewata.
Umbu pun memutuskan menetap di Bali, dan pada Juli 1979, ia bekerja mengasuh halaman sastra di koran Bali Pos. Namun pada periode awal di Bali tahun 1980-an, Umbu beberapa kali pulang ke Sumba menjenguk keluarganya. Seperti yang dilakukannya di Yogyakarta, di ruang sastra Bali Pos, Umbu membangun taman dan ia menjadi tukang kebunnya. Dengan setia, sabar, tekun dan telaten, ia menyemai dan merawat benih-benih berbakat hingga tumbuh menjadi sosok-sosok yang dikenal dalam kesusastraan Indonesia. Umbu memang seorang pencari bakat dan motivator yang mumpuni. Ia selalu punya cara-cara unik untuk mendekati seseorang dan memperkenalkan dunia puisi kepada orang itu. Bahkan, tanpa kenal lelah dan tanpa pamrih, bergerilya ke berbagai pelosok Bali untuk menggerakkan kehidupan kesusastraan lewat kegiatan apresiasi yang dikenal dengan istilah Geradak Geruduk Puisi. Umbu sesungguhnya tidak bermaksud mencetak barisan penyair. Ia hanya memberikan sentuhan puisi kepada jiwa-jiwa yang gelisah menemukan jati diri. Bagi Umbu, menjadi penyair atau tidak adalah soal pilihan hidup. Umbu selalu menekankan, profesi apapun yang ditekuni seseorang, maka wawasan dan apresiasi puisi semestinya hadir dalam jiwanya. Karena menurut Umbu, puisi adalah kehidupan dan kehidupan adalah puisi. Sebagai penyair, sejak awal tahun 1960-an, puisi-puisi Umbu tersebar di banyak media massa, antara lain Mimbar Indonesia, Gajah Mada, Basis, Gema Mahasiswa, Mahasiswa Indonesia, Majalah Pusara, Gelanggang, Pelopor Yogya, Bali Pos, Jurnal Cak, dan Majalah Kolong. Beberapa puisinya juga dimuat dalam antologi bersama, antara lain Manifest 1968, Tonggak 3 1987, Teh Ginseng 1993, Saron 2018, dan Tutur Batur 2019. Umbu sendiri tidak memiliki antologi puisi tunggal yang merangkum keseluruhan karyanya. Ia merasa bahwa tugasnya hanyalah menanam dan membuat taman kesusastraan. Namun, disadari atau tidak, Umbu diam-diam menggurat puisi pada jiwa murid-muridnya. Atas prakarsa sahabat karib Umbu, Chi Jensen, pada tahun 2019 terbit sebuah buku tebal berjudul Metiem Pisungsung Adiluhung untuk Umbu Landu Paranggi. Buku mewah tersebut berisikan kumpulan tulisan tentang kiprah Umbu dalam kesusastraan, foto-foto kenangan, dan juga sejumlah puisi Umbu. Dedikasi Umbu dalam bidang sastra sungguh tiada bandingannya. Umbu pantas dan layak menerima sejumlah penghargaan bergengsi. Pada tahun 2018, Umbu menerima anugerah kebudayaan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan penghargaan Dharma Kusuma dari pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2019, Umbu dianugerahi penghargaan Pengabdian pada Dunia Sastra dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dan penghargaan Akademi Jakarta. Tahun 2020, Umbu menerima penghargaan Bali Janinugraha dari pemerintah Provinsi Bali dan Anugerah Kebudayaan Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak tahun 2014, tanpa peduli dengan usianya yang makin merangkak senja, Umbu selalu meluangkan waktunya mendampingi anak-anak muda yang gelisah menemukan jati diri
di jati jagat kehidupan puisi. Kepada anak-anak muda itu, Umbu sering menggumamkan dua patah kata yang serupa mantra. Tanam dan taman. Dua patah kata filosofis yang mengandung kedalaman renungan. Dua patah kata yang menggetarkan jiwa. Namun, jalan hidup dan usia memang tidak bisa diduga. Selalu mengandung misteri tersendiri. Dini hari 6 April 2021, dunia sastra Indonesia diguncang berita duka. Umbu wafat di Rumah Sakit Bali Mandara Sanur pada usia yang belum genap 78 tahun. Hujan air mata dan bela sungkawa mengalir dari berbagai pelosok negeri mengiringi kepergian Umbu. Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya di bidang sastra. Hingga kini, Umbu masih beristirahat dalam ruang sunyi Kurukudu di Taman Makam Mumbul, Cibaran, Bali. Meski secara fisik Umbu telah tiada, namun spirit dan semangatnya masih terus menyala dalam jiwa murid-murid dan para pengagumnya. Dua patah kata, tanam dan taman, akan terus meruang dan mewaktu, menjadi suatu keniscayaan. Umbu, doa dan terima kasih kami haturkan untukmu. Beristirahatlah dengan damai dalam pelukan kasih semesta puisi.